Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Sa'diyah, Prodi Akuntansi Universitas Samudra Langsa. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, proses analisis akuntansi. Analisis akuntansi meliputi rangkaian proses yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, evaluasi kualitas laba, yaitu identifikasi dan peroleh kebijakan akuntansi. Yang penting, evaluasi fleksibilitas yang dapat dilakukan dan ditentukan strateginya pelaporan keuangan perusahaan. Nah, yang kedua, menyesuaikan laporan keuangan, yaitu mengidentifikasi, mengukur dan membuat penyesuaian atas laporan keuangan sehingga analisis dapat memperoleh data untuk tujuan. Setelah proses analisis akuntansi, juga ada alat utama dan sumber data, yang mana alat utamanya yaitu laporan keuangan, perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu, atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Nah, selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini memiliki 6 poin. Yang pertama, laporan tahunan ataupun annual report. Yang kedua, publikasi data keuangan atau ICND dan lain. Yang ketiga, ada publikasi data perusahaan. Yang keempat, ada website. Yang kelima, informasi analisis. Dan yang keenam, data makro. Nah, setelah kita membahas bagian kedua tadi, yaitu alat utama dan sumber data, sekarang kita bahas bagian ketiga, yaitu jenis analisis. Di dalam jenis analisis ini terdapat 5 macam analisis. Yang pertama, analisis horizontal. Yang kedua, analisis vertikal. Yang ketiga, analisis common size. Yang keempat, analisis 2 point, dan yang kelima, analisis rasio. Nah, kali ini saya akan membahas 2 analisis terlebih dahulu, yaitu analisis horizontal dan vertikal. Langsung saja kita bakalan ngejelasin analisis horizontal terlebih dahulu. Yang namanya analisis laporan keuangan horizontal. Nah, jadi di dalam laporan keuangan secara horizontal ini, kita akan membandingkan kinerja perusahaan dari periode ke periode. Nah, biasanya sih yang paling sering dipakai itu adalah dari tahun ke tahun. Ya, anggaplah pos keuangan yang kita gunakan di sini dari sisi pendapatannya. Misalkan nih, saya mau bandingin dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Jadi, kita lihat nih, apakah dari tahun 2017 ini sampai dengan tahun 2020 pendapatan perusahaan ini ada pertumbuhan nggak sih? Nah, contoh nih, ada saham atau kode perusahaan ABCD. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, perusahaan ini mampu menghasilkan pertumbuhan sebesar 20%. Nah, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, perusahaan ini mampu menghasilkan pertumbuhan sebesar 22%. Nah, baru kemudian kita bandingkan lagi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan pertumbuhan 25%. Nah, artinya di sini kita bisa melihat ya, bahwasannya pendapatan ya atau tren atau pertumbuhan pendapatan perusahaan ABC ini kita lihat cukup stabil. Nah, untuk teman-teman nih yang mau investasi dalam jangka panjang kayak gitu, ini cocok banget kalau misalkan kalian beli perusahaan yang kayak gini. Ya, pertumbuhannya udah berjilid kayak wow, oke banget deh teman-teman. Oke, inilah namanya analisis laporan keuangan horizontal. Nah, kemudian kita akan menjelaskan bagaimana dengan laporan keuangan
secara vertikal. Nah, oke teman-teman, intinya di dalam laporan keuangan vertikal ini pula kita akan membandingkan pos keuangan utama dengan pos lainnya yang ada dalam satu laporan keuangan yang sama. Contoh, kita ambil laporan laba rugi. Jadi, kalau teman-teman lihat di dalam laporan laba rugi itu, di bagian atas ada yang namanya revenue atau pendapatan. Nah, kemudian di dalam laporan laba rugi ini selain ada pendapatan, ada juga namanya biaya-biaya. Nah, misalkan ada yang namanya biaya atau beban pokok penjualan. Jadi ini adalah biaya yang melekat pada produk yang dijual. Nah, kemudian ada juga yang beban operasional. Ini seperti biaya gaji karyawan, administrasi, kemudian juga mungkin promosi ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat kira-kira lebih besar yang mana sih antara biaya operasional dengan beban pokok penjualan. Nah, caranya adalah kita bisa bandingkan antara revenue dengan beban operasionalnya atau revenue dengan beban pokok penjualannya. Misalkan ada suatu perusahaan dengan kode saham ABCD, dia punya pendapatan 100M. Dari pendapatan 100M ini dia punya beban pokok penjualan sebesar 20M. Artinya kita ya bisa melihat bahwasannya bobot atau beban pokok penjualan ini sebesar 20%. Nah, kemudian untuk beban operasional ini sebesar 30M misalkan. Nah, artinya kita bisa melihat bahwasannya bobot atau besar dari beban operasional ini sebesar 30%. Kita bisa melihat dari dari pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu, beban terbesar itu berasal dari beban operasionalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan saya mengenai analisis keuangan secara vertikal. Nah, sampai di sinilah penjelasan saya hari ini. Kita bakalan lanjut nanti. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.